Pernah nggak sih, kamu ngerasa pinggang pegel atau nyeri, terus langsung panik? Waduh, jangan-jangan ginjal gue nih. Eits, tenang dulu. Nggak semua nyeri pinggang itu artinya ginjal kita lagi bermasalah kok. Tapi, ini justru bisa jadi pengingat yang bagus buat kita supaya lebih kenal dan sayang sama organ super yang sering banget kita abaikan. Oke, jadi di bahasan kita kali ini kita bakal kupas tuntas cara-cara paling gampang buat ngejaga si pahlawan super di dalam tubuh kita. Yap, siapa lagi kalau bukan? Ginjal. Pahlawan tanpa tanda jasa yang kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa pernah kita sadari. Nah, biar makin sayang, kita kenalan dulu yuk sama pahlawan super kita ini. Dia ini letaknya ngumpet di dekat tulang rusuk bagian belakang. Dan jangan salah ya, meskipun ukurannya cuma sekepalan tangan, tugasnya itu, wah, luar biasa besar. Seberapa besar sih emangnya? Yuk kita lihat. Coba deh bayangin ini, setiap satu hari, sepasang ginjal kita itu menyaring darah sebanyak 200 liter. 200 liter! Itu setara sama lebih dari 100 galon air minum loh. Kebayang nggak sih kerja kerasnya kayak apa? Hebat banget. Gampangnya gini, anggap aja ginjal kita tuh sebuah pabrik penyaringan super canggih. Jadi, semua darah yang bawa sampah sisa metabolisme, sisa makanan, atau obat-obatan bakal dicuci sampai bersih di sini. Kotorannya dibuang lewat urin, dan darah yang udah kinclong dipompa lagi ke seluruh tubuh. Efisien banget kan? Nah, ini dia nih peta pabrik kita. Coba lihat deh. Darah yang masih kotor masuk lewat pipa merah ini, namanya arteri ginjal. Di dalamnya ada jutaan saringan super mini yang kerja keras. Begitu proses pencucian selesai, darah yang udah bersih langsung meluncur keluar lagi lewat jalur biru atau vena ginjal. Bener-bener sistem yang rapi dan teratur banget. Namanya juga pahlawan super. Pasti ada musuhnya dong. Dan ternyata musuh-musuh ginjal kita ini ya kebiasaan kita sehari-hari. Yuk kita kenali siapa aja sih biang keroknya. Dan ini dia daftar para penjahat utamanya. Coba kita cek sama-sama. Makanan terlalu asin, terlalu manis, kurang minum, sering nahan pipis. Kok kayaknya beberapa di antaranya akrab banget ya sama kita? Bahkan kebiasaan ngerokok dan asal minum obat pereda nyeri juga masuk daftar hitam loh. Yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari penjahat nomor 1, si asin. Bayangin deh, garam berlebih itu bikin tekanan darah kita naik. Akibatnya, pipa-pipa super kecil di dalam ginjal kita jadi tegang dan kerja ekstra keras. Kalau dibiarin terus, lama-lama pipa itu bisa rusak. Solusinya gampang. Coba deh ganti garam atau micin dengan bumbu rempah alami dan mulai kurangi makanan instan atau saus-sausan botolan. Lanjut, ada si manis. Gula berlebih, apalagi dari minuman soda, minuman kemasan, dan makanan olahan, itu ibarat kita nyuruh ginjal buat kerja lembur terus-terusan tanpa istirahat. Ya jelas aja, pahlawan kita bisa capek dan fungsinya jadi menurun kan? Nah, ini dia nih yang sering banget disepelekan. Kurang minum air itu sama aja kayak punya pabrik penyaringan, tapi nggak dikasih air buat membilas. Apa yang terjadi? Ya jelas, kotoran dan racunnya jadi numpuk, mengendap, terus lama-lama mengeras jadi batu ginjal. Dan percayalah, rasanya sakit banget. Oke, setelah kenal sama musuh-musuhnya, sekarang giliran kita yang beraksi. Kita nggak cuma jadi penonton, tapi kita bisa jadi asisten pribadi buat pahlawan super di tubuh kita. Caranya gampang banget kok. Ini dia 5 jurus jitu yang bisa langsung kita lakuin. Pertama, minum air yang cukup. Ini bensin utama buat pabrik kita. Kedua, aktif bergerak. Olahraga simpel aja udah bantu jaga tekanan darah. Ketiga, atur pola makan. Pilih makanan segar, kurangi garam dan gula. Keempat, stop kebiasaan buruk. Rokok itu musuh besar. Dan kelima, yang penting banget, bijaklah minum obat, terutama pereda nyeri. Selalu ikutin anjuran dokter ya. Biar makin gampang, nih saya kasih contekan daftar belanja yang ramah sama ginjal kita. Makanan-makanan ini bukan cuma sehat, tapi juga enak-enak loh. Semua ini kaya nutrisi tapi rendah zat-zat yang bisa bikin ginjal kerja keras, kayak natrium dan fosfor. Dengan daftar ini, merencanakan masakan sehat jadi lebih seru kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget, jadi mohon disimak dengan tenang ya. Tubuh kita itu pintar. Dia selalu kasih sinyal kalau ada sesuatu yang nggak beres. Tugas kita adalah belajar ngenalin sinyal-sinyal kode merah dari ginjal kita. Tolong perhatikan baik-baik ya. Kalau kamu atau orang terdekat mengalami salah satu dari gejala ini, jangan pernah menunda. Misalnya ada perubahan waktu buang air kecil, entah warnanya jadi kemerahan atau jadi berbusa. Atau tiba-tiba ada bengkak di kaki dan wajah. Rasa lelah yang luar biasa, kulit kering gatal-gatal, atau nyeri pinggang hebat yang nggak hilang-hilang.
Anggap ini sebagai alarm darurat dari tubuh kita. Ingat ya, jangan pernah coba-coba mendiagnosis diri sendiri atau menyepelekan gejala-gejala tadi. Kalau mengalaminya, segera konsultasikan ke dokter. Kenapa? Karena semakin cepat masalahnya ketahuan, semakin besar juga peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, deteksi dini itu kuncinya. Nah, informasi seperti ini kan penting banget ya buat kita semua. Kalau kamu ngerasa penjelasan ini bermanfaat, boleh banget lo disimpan biar nggak lupa. Atau lebih baik lagi, coba deh bagikan ke grup keluarga atau teman-teman dekat. Siapa tahu ada yang justru lagi butuh banget informasi ini. Semoga pembahasan singkat ini bisa bikin kita semua jadi lebih sayang sama pahlawan super di dalam tubuh kita. Kalau ada topik kesehatan lain yang bikin kamu penasaran dan pengen kita bedah bareng dengan cara santai kayak gini, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jaga kesehatan selalu, sampai jumpa!